Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku sudah mengerahkan sejumlah petugasnya untuk melakukan pengawasan program makan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan mulai dari proses memasak, penyajian, hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kasus keracunan massal yang dialami para siswa seperti yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kami tadi sudah mengunjungi ke dapur untuk melihat persiapan di sana, sekaligus bertanya atau diskusi dengan ketua yayasan, juga dengan Badan Gizi Nasional, termasuk kepala dapur dan pegawai yang ada di situ. Ya, kita lihat memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk melayani kurang lebih 3.000 siswa, menyiapkan makan setiap hari. Hingga kini program MBG di Mandailing Natal sudah berjalan hampir 2 bulan dan berjalan lancar. Belum ada kasus keracunan yang ditemukan dalam program MBG di Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira, dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. 335 triliun kita kirim ke desa-desa, saudara-saudara. Yang selama berapa puluh tahun, uang dari daerah mengalir ke Jakarta. Dan di Jakarta sering mengalir ke luar negeri, menetap di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang, uang masuk ke desa-desa. Dan saudara-saudara, dalam ilmu ekonomi ada yang disebut the velocity of money. Kalau 1 rupiah beredar di suatu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan 2, 3, 4 rupiah baru yang beredar. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara mengaku sudah mengerahkan sejumlah petugasnya untuk melakukan pengawasan program makan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan mulai dari proses memasak, penyajian, hingga distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi kasus keracunan massal yang dialami para siswa seperti yang belakangan terjadi di sejumlah daerah. Kami tadi sudah mengunjungi ke dapur untuk melihat persiapan di sana, sekaligus bertanya atau diskusi dengan ketua yayasan,
juga dengan Badan Gizi Nasional termasuk kepala dapur dan pegawai yang ada di situ. Ya, kita lihat memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk melayani kurang lebih 3.000 siswa, menyiapkan makan setiap hari. Hingga kini program MBG di Mandailing Natal sudah berjalan hampir 2 bulan dan berjalan lancar. Belum ada kasus keracunan yang ditemukan dalam program MBG di Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira, dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. 335 triliun kita kirim ke desa-desa, saudara-saudara. Yang selama berapa puluh tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta. Dan di Jakarta sering mengalir ke luar negeri, menetap di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang, uang masuk ke desa-desa. Dan saudara-saudara, dalam ilmu ekonomi ada yang disebut the philosophy of money. Kalau 1 rupiah beredar di suatu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan 2, 3, 4 rupiah baru yang beredar.